Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah menyesatkan bangsa dengan menuding adanya Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme. Kalau tudingan Densus terlalu Islamofobia, saya tidak punya satu analisa apakah beliau mengatakan itu Densus terlalu Islamofobia. Bagi saya sih itu penilaian beliau. Buat kami kami kerja aja. Itulah kenapa saya geram ketika ada orang-orang, ada para politikus yang terus menggaungkan tagar bubarkan Densus 88. Nah, kita melihat se-Indonesia sebenarnya sudah aman, jadi nggak perlu lagi ada Densus. Kami tidak terganggu, kami merasa bersyukur dan berterima kasih ada koreksi dari publik terhadap kami, dan bagi kami itu boleh-boleh aja, karena itu demokrasi memberikan ruang buat itu. Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil Densus sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas. Mereka nggak mau mengerti betapa beratnya profesi itu. Coba teliti lagi. Dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, pernahkah kita mendengar ada bom besar lagi yang mengancam? Sudah nggak ada kan? Itu karena tugas Densus 88 yang bisa menangkapi para teroris itu sebelum aksi mereka lakukan. Saya dari awal mengatakan bahwa ini organisasi nggak benar. Saya termasuk yang berpendapat pembubaran yang sejak awal ketika itu sebagai wakil ketua DPR. Bagi kami, koreksi itu silakan kita membuka diri untuk dicek. Dan ada Kompolnas juga ya. Ada Kompolnas, juga ya. Ada DPR, ada media, ada Komnas HAM, tidak ada masalah. Silakan dicek. Perlu diingat bahwa tugas Densus 88 itu bukan hanya sekedar menangkapi teroris saja, tapi ada tugas yang lebih berat dari itu, yaitu intelijen mereka. Mereka menyamar dan masuk ke lingkaran dalam para teroris itu, dan ketika penyamaran mereka terbongkar, sulit dibayangkan apa yang terjadi pada mereka. Mungkin orang melihat bahwa Densus ini cuma sekedar menembak orang, menangkap orang dan membawa ke penjara. Tapi ada hal yang mungkin tidak pernah terungkap. Saya bukan hadir di sini untuk mengpublikasikan atau istilahnya saya tidak mau dikatakan ria dalam hal ini ya. Karena banyak hal yang sudah kita buat, tapi opini yang berkembang saat ini memaksa saya sebagai pejabat tertinggi di Densus 88 yang harus bisa membuka kepada publik apa yang sedang kita kerjakan. Sudahlah, ini zaman berubah. Jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa, karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Abang saya malah jadi curiga, jadi jangan-jangan abang terpapar juga ini. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya, mereka para Densus itu para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Saya mau cerita sebuah kisah sedih yang mungkin sudah banyak orang lupa. Pada bulan Maret tahun 2018, sebuah sel di markas komando Brimob di Depok Kelapa II jebol. 150-an napi teroris yang ada di sana menyandera para anggota Densus 88 yang sedang bertugas di sana. Mako Brimob itu sebenarnya bukan markas Densus 88. Kebetulan aja dipinjam untuk titip tahanan teroris yang ditangkap dari seluruh Indonesia. Karena jumlah teroris yang ditangkap lebih banyak dari besarnya kapasitas sel, maka situasi itu dimanfaatkan oleh para teroris untuk menjebol sel penjara mereka. Ini situasi yang tidak terduga dan berlangsung begitu cepat. Para teroris menguasai penjara dan memberitahukan para lone wolf untuk merapat ke Makobrimob lewat HP petugas yang mereka rebut.
dan berbondong-bondong para simpatisan mereka datang dari seluruh daerah menuju Makobrimob untuk balas dendam. Pada peristiwa itu, 5 orang anggota Densus 88 yang sedang melakukan pengawasan di area sekitar penjara disandera dan gugur dengan proses yang kejam. Saya nggak bisa menceritakan bagaimana proses gugurnya mereka karena memang begitu kejamnya. Sedangkan ada 2 anggota lagi, yang satunya wanita, yang akhirnya bisa diselamatkan meski dengan luka-luka. Yang menarik buat saya adalah cara polisi menangani situasi itu. Pada saat mendengar ada beberapa anggotanya yang gugur dalam penjara, bisa dibayangkan kemarahan mereka. Para polisi di luar ingin segera masuk dan membebaskan kawan-kawannya. Tapi kalau itu mereka lakukan, maka kemungkinan akan banyak korban dari pihak teroris yang bisa mereka glorifikasi ke publik bahwa polisi sudah melakukan pembantaian. Saya kebayang ya, emosi para anggota polisi yang ada di luar, antara gemas, marah, bahkan juga sedih. Apalagi ketika mendengar berita gugurnya kawan-kawan mereka di dalam. Para polisi itu bersenjata lengkap dan bisa saja mereka masuk dengan arogan. Tapi itu tidak mereka lakukan karena dampak publisitasnya akan buruk sekali. Pada akhirnya, sesudah 36 jam berlalu, polisi bisa menguasai situasi dan menangkapi para teroris di dalam yang membuat kerusuhan. Ajaib, cuman 1 teroris yang tewas karena dia nekat. Ratusan teroris lainnya menyerah dan mereka keluar dengan pengawalan. Para teroris itu akhirnya diberi makan dan minum, dan kalau nggak salah ya, langsung dibawa ke Nusa Kambangan pakai bus. Dan 3 tahun kemudian, atau di tahun 2021, 6 orang teroris di Makobrimob itu dihukum mati oleh pengadilan karena sudah berbuat sangat keji kepada anggota Densus 88. Itu kisah yang bisa kalian baca di media-media sekitar tahun 2018. Tapi ada kisah-kisah yang tidak terpublikasikan yang akhirnya saya coba angkat dalam film Sayap-Sayap Patah yang disutradarai oleh Rudi Sujarwo dan dibintangi oleh Nikola Saputra, Ariel Tatum, Iwake, Nugi, dan banyak artis lainnya. Film Sayap-Sayap Patah ini tidak mengeksploitasi kebrutalan dari para teroris itu, tetapi justru kisah kehidupan anggota Densus 88 yang bertugas dan bagaimana keluarga mereka bersikap dalam situasi yang penuh tekanan. Mending nonton saja filmnya tanggal 18 Agustus nanti ya di seluruh bioskop di Indonesia biar bisa ikut sedikit merasakan. Film Sayap-Sayap Patah ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota Densus 88 yang gugur dalam tugas dan tidak terberitakan. Hormat saya untuk kalian, untuk para pahlawan. Negeri ini berhutang banyak pada kalian. Hai, aku habis masak tadi. Capek banget soalnya perut udah sedih gini. Perut aku udah sakit nih, pinggang aku juga. Kamu kalau hamil gini makin cantik deh. Kamu hamil aja terus mau nggak? Kamu yang mual-mual ya? Aku maunya ngidam aja. Ngidam apa? Ngidam kamu. Ini jalan saya. Ini pilihan saya. Bapak mau apa?